Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Kita masih tersampaikan di hari Jumat hari ini, dibangunkan dalam keadaan membawa iman Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi lingkungan yang aman. Kita bisa melaksanakan satu perintah besar dari Allah, menegakkan sholat subuh berjamaah. Satu karunia besar, kita bisa ruku sujud bersama di saat subuh seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang betul-betul bisa kita andalkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa curahkan dengan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, materi Jumat yang lalu akan saya lanjutkan pada Jumat kali ini dan beberapa Jumat ke depan insyaallah. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit banyak tentang wudhu, bagaimana kita harus mempersiapkan diri di dalam pelaksanaan sholat yang akan kita tegakkan itu sebagaimana perintah Allah dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Kita harus berwudhu terlebih dulu, dan bagaimana wudhu yang diterapkan oleh baginda Nabi kemarin sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan memancing panjenengan semuanya untuk kita bisa lebih baik dari pelaksanaan ibadah yang diperintahkan oleh Allah ini. Sungguh Bapak Ibu sekalian berbahagia, sholat adalah perkara yang sangat besar di hadapan Allah. Karenanya layak bagi kita memberi porsi waktu yang lebih besar pula perhatiannya dengan sholat itu. Karena sebagaimana kita yakini, sholat kita ini nanti yang pertama akan ditanyakan oleh Allah. Itu kita yakin. Karenanya munculkan di hati kita, cukupkah hanya seperti ini sholat yang aku tegakkan? Perlu kita menyadari bersama Bapak Ibu, bahwasanya antara sholat dengan mencari ilmu itu 50-50. Karena bagusnya sholat nanti ini sangat tergantung dengan ilmu yang dia peroleh tentang sholat itu. Maka jangan heran kalau di dalam pelaksanaan sholat itu nanti akan sangat variatif sekali. Artinya satu dengan yang lain banyak yang tidak sama. Ya karena keterbatasan ilmu tadi itu. Ada yang betul-betul memperhatikan sehingga sampai bagaimana mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Dia cari betul bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Tapi ada juga orang yang alasan penting angkat tangan. Ada yang gitu. Ya oke lah, mungkin kita akan berbeda-beda di antara hal-hal yang semacam itu. Tapi sama-sama kita berusaha untuk bagaimana kita bisa melaksanakan sholat ini sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minta pada kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kita sekalian shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku ini sholat. Memang kita tidak semasa atau sezaman dengan Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hidup sebagaimana para jamaah mereka, para sahabat yang mereka tidak mengerti, tidak tahu, langsung bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sejaman. Tapi kita, nah maka mencari ilmu itulah yang harus muncul, semangat itulah yang harus ada dalam rangka kita membenahi sholat-sholat kita.
Nah, salah satu di antaranya ya kita hadir di antara pengajian-pengajian yang dibahas di dalam tentang sholat. Itu salah satu di antaranya. Nah, maka memasuki pelaksanaan sholat akan saya sampaikan ini, perlu saya sampaikan pula pada panjenengan sebagai motivasi nantinya bagaimana kita melaksanakan sholat. Tentu kita perlu tahu sholat itu sendiri. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dari Allah SWT itu yang tersampai pada kita sekalian, di mana Allah menyampaikan betapa berharganya sholat ini. Di antaranya di surat 23, di awal surat itu. Surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia, satu kemenangan yang besar bagi orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini kan satu berita yang perlu kita evaluasikan pada diri kita masing-masing gitu. Apakah kira-kira apa ini masuk dalam golongan ini apa belum? Kalau sudah ya alhamdulillah, kita perkirakan mungkin sudah. Kalau belum kan kita masih ada waktu, punya kesempatan untuk berusaha bagaimana supaya kita nanti bisa ke sana, bukan gitu. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa sholat itu butuh ilmu. Bayangkan kalau seseorang mendirikan sholat tanpa ilmu, sangat parah. Itu baru tentang bagaimana nanti pelaksanaan sholat. Begitu dihargai sholat ini oleh Allah SWT. Allah berkehendak sholat yang kula panjenengan tegakkan ini betul-betul bisa terlaksana dengan khusyuk. Ya tentu masing-masing kita akan berbeda khusyuknya gitu. Ya terbentur dengan keterbatasan ilmu tadi itu. Ada orang yang mungkin bisa khusyuk selama 4 rakaat bila isya misalnya, atau 2 rakaat saat subuh, khusyuk selama sholat itu ada. Ada yang sebatas mau 1 rakaat bisa khusyuk, selebihnya sih yang belajar dan sebagainya. Ada khusyuk pas takbir tok ini ada. Selebihnya ya ngamun, ya program kok mari subuh tim aku rono mlaku rene kerja iki kerja iku, ada yang gitu. Kekhusyukan sangat berat memang untuk bisa kita jangkau, tapi bukan hal yang mustahil. Setidaknya di antara rakaat-rakaat sholat itu kita mampu menghadirkan hati kita, menyadarkan betul tentang diri ini bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu